Halo majikan, terima kasih sudah klik video ini. Pernah nggak sih kalian suka sama seseorang sampai rela melakukan apa saja demi bisa dekat dengannya? Mulai dari mencari akun sosial medianya, membuat akun palsu, hingga diam-diam memantau kehidupannya setiap hari. Masalahnya nih, ada orang yang nggak bisa membedakan antara cinta dan obsesi. Dan ketika obsesi itu tumbuh terlalu jauh, akibatnya bisa sangat mengerikan. Kasus ini bermula dari seorang sales Honda yang tiba-tiba menghilang dari rumah barunya. Dan karena dia hilang bersama sebuah koper, polisi sempat mengira tuh kalau dia ini pergi atas kemauannya sendiri. Namun setahun kemudian, kerangka perempuan itu ditemukan. Dan fakta yang terungkap di baliknya jauh lebih mengerikan. Perempuan itu ternyata dihilangkan nyawanya oleh seseorang yang telah lama terobsesi dengannya. Bagaimana kasus mengerikan ini bisa terjadi? Untuk itu, jangan skip video ini, stay sampai akhir biar kalian gak gagal paham. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Siapkan cemilan dan selamat menonton. Seperti biasa, sebelum masuk ke kronologinya, kita kenalan dulu nih dengan orang-orang yang terlibat dalam kasus ini ya. Pertama, kita kenalan dulu dengan korbannya. Fanny Ere. Dia adalah seorang perempuan berusia 27 tahun asal desa Maranu, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Dia tumbuh bersama kedua orang tua dan dua adiknya dalam keluarga yang harmonis. Pada tahun 2015, Fanny merantau ke Makassar untuk kuliah di Institut Bisnis Keuangan Makassar, jurusan Financial Management Service. Setelah lulus, dia bekerja sebagai sales konsultan Honda di kota Palopo, Sulawesi Selatan. Setelah mendapatkan pekerjaan tetap, Fanny dibelikan sebuah rumah oleh kedua orang tuanya di Jalan Nanakan, Palopo, dan mulai tinggal di sana sendirian. Meski tinggal terpisah, kedua orang tuanya tetap rutin nih mengunjunginya setiap minggu untuk memastikan keadaan si Fanny ini baik-baik saja. Keluarga dan rekan kerjanya mengenal si Fanny sebagai sosok yang mandiri, pekerja keras, dan karyawan teladan. Berkat kegigihannya mencari klien, dia bahkan berhasil membeli sebuah mobil Honda Brio dari hasil jerih payahnya sendiri. Nah, sekarang saya mau perkenalkan pelaku yang bejat ini. Ahmad Yani atau yang akrab disapa Ama. Dia adalah pria berusia 35 tahun asal Jalan Nanakan, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, dia bekerja sebagai sopir pribadi di perumahan Bukit Baruga Antang, Makassar. Namun, setelah beberapa tahun bekerja, si Ama ini memutuskan untuk pulang ke Palopo dan bekerja sebagai kuli serabutan yang mengambil pekerjaan jika ada panggilan. Di waktu luangnya, Ama sering berkumpul nih dengan komunitas pecinta alam di sebuah bengkel dekat tempat tinggalnya itu. Meski bukan anggota resmi dia kerap ikut nih dalam kegiatan mereka, termasuk kegiatan pendakian gunung. Dari komunitas itu, Ama belajar berbagai keterampilan alam bebas seperti teknik mengikat tali dan cara bertahan hidup di hutan. Terus karena sering berinteraksi dan aktif mengikuti kegiatan mereka, akhirnya Ama pun diterima nih dengan baik oleh para anggota komunitas itu. Nah, sebenarnya gimana sih semua ini bisa terjadi? Kalau Ama begitu terobsesi dengan Fanny, kenapa sih justru dia yang menghilangkan nyawanya Fanny? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah mereka saling mengenal atau Fanny sama sekali tidak sadar bahwa selama ini ada seseorang yang diam-diam mengawasinya? Oke langsung saja kita masuk ke kronologi lengkapnya. Yuk, cus! Kasus ini berawal dari tahun 2021 sejak Ama pertama kali menyadari keberadaan si Fanny yang saat itu merupakan warga baru di kampungnya si Ama. Ama mulai menyadari keberadaan Fanny karena perempuan itu sering melintas di depan bengkel tempatnya biasa nongkrong saat berangkat bekerja maupun pulang kerja.
Dan kebetulan cuy, rumah Feni ini berada tepat nih di seberang bengkel itu. Jadi sejak saat itu, Ama mulai tertarik nih pada si Feni hingga perlahan berubah menjadi obsesi. Dia begitu terpikat oleh kecantikan si Feni sampai-sampai mencari akun media sosialnya untuk mengetahui lebih banyak nih informasi tentang kehidupannya si Feni. Ama juga sering tuh membayangkan berbagai skenario tentang dirinya dan si Feni cuy. Namun semua itu hanya ada di dalam kepalanya. Karena dia hanya berani mengagumi Feni dari kejauhan. Ama merasa kalau perempuan itu gak mungkin tertarik tuh untuk berkenalan dengan seorang kuli serabutan seperti dirinya. Namun pada bulan November 2023, kesempatan emas bagi Ama pun datang cuy. Karena saat itu, Feni ternyata membutuhkan tukang untuk merenovasi rumahnya. Lalu, ayahnya Feni pun menawarkan orang-orang yang sering nongkrong di bengkel tersebut untuk mengerjakan proyek renovasi rumah milik si Feni. Nah, mendengar tawaran itu, Ama langsung menerima tanpa ragu. Baginya, ini adalah kesempatan untuk bisa lebih dekat dengan si Feni. Dan pada November tahun itu, Ama akhirnya beberapa kali nih berinteraksi langsung dengan si Feni. Setelah sekian lama, hanya mengaguminya dari kejauhan. Pertemuan itu justru membuat obsesi si Ama ini semakin kuat. Dia merasa Feni adalah perempuan yang sangat sempurna. Bahkan setelah proyek renovasi selesai, Ama ini masih sulit nih melupakan si Feni cuy. Dia terus membicarakan Feni kepada teman-temannya di komunitas pecinta alam. Bahkan saking terobsesinya, Ama nih pernah mengatakan seperti ini. Aduh bro, Feni itu cantik banget ya bro. Pengen deh aku bawa dia kabur untuk kunikmati. Saat itu teman-temannya hanya tertawa. Karena mengira Ama ini sedang bercanda cuy. Padahal mereka nggak menyadari tuh bahwa Ama benar-benar serius dan obsesinya terhadap Feni sudah jauh melampaui batas. Pada dini hari tanggal 21 Januari 2024, setelah mabuk-mabukan bersama teman-temannya di bengkel seberang rumah si Feni, Ama tetap tinggal sendirian di lokasi itu. Saat itulah dia memutuskan untuk mewujudkan obsesinya terhadap si Feni cuy. Ama kemudian mengendap-endap menuju rumah si Feni dan masuk melalui bagian belakang rumah. Setelah berhasil masuk, dia langsung menuju ke kamar Feni. Namun suara yang ditimbulkannya membuat Feni ini terbangun. Dan ketika melihat Ama berada di dalam rumahnya, Feni langsung berteriak kencang ketakutan. Ama yang mendengar teriakan kencang si Feni langsung panik dan membekap mulut perempuan itu. Tetapi Feni tetap gak pantang menyerah. Karena saat Ama membekap mulutnya, Feni berusaha melawan Ama dengan cara mencakar dan menendang si Ama. Namun naasnya Feni terlalu lemah melawan kuli bangunan itu. Sehingga dia dengan mudah nih ditaklukkan. Lalu diperkaos oleh Ama saat itu juga. Setelah Feni diperkaos, Ama berusaha menenangkan Feni dan mengatakan kalau dia akan bertanggung jawab atas pemerkaosan yang dia lakukan. Dan dia mengatakan begini kepada si Feni. Kamu jangan khawatir Feni, aku berjanji akan bertanggung jawab atas apa yang aku lakukan. Mulai sekarang aku akan kerja lebih keras demi kamu. Aku sangat mencintaimu Feni. Feni sempat menanggapi perkataan Ama sambil mencari kesempatan tuh untuk melarikan diri. Namun saat mencoba kabur, Ama berhasil menangkapnya. Hal itu membuat Ama marah dong. Karena dia merasa kalau Feni menolak cintanya saat dirinya sedang mencurahkan seluruh perasaannya. Dan dalam amarahnya, Ama membenturkan kelapa si Feni ini ke tembok. Hingga Feni mengalami luka fatal dan meninggal dunia di tempat. Ama begitu kaget setelah melihat cairan merah yang keluar dari kelapanya Feni. Apalagi setelah dia ini mengecek nadinya Feni cuy. Ternyata nadinya sudah gak berdenyut
alias Feni sudah meninggal dunia beneran. Mengetahui hal itu, Ama pun memikirkan rencana untuk menyembunyikan perbuatan jahat yang sudah dia lakukan terhadap perempuan idamannya itu. Lalu dia pun berencana untuk membuat Feni ini seolah-olah melarikan diri dari rumahnya. Dan dia berencana untuk mengubur MYT-nya si Feni di sebuah hutan cuy, yang pernah dia kunjungi untuk mendaki gunung. Karena itu, dia pun membersihkan cairan merahnya Feni dari lantai dengan cepat. Lalu membawa koper si Feni ini agar seolah-olah Feni kabur dari rumahnya. Setelah itu, Ama memasukkan MYT dan koper milik si Feni ke dalam Honda Brio milik Feni. Ama kemudian membawa kendaraan itu menuju kawasan wisata alam Batu Dewa di kampung wisata Batang Sipatuo, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Masih di dini hari tanggal 22 Januari 2023, Ama menggali tanah di hutan yang masih terletak di wilayah kampung wisata Batang Sipatuo, kemudian mengubur MYT Feni di sana. Namun sebelum mengubur MYT-nya Feni, Ama mengikat tangan si Feni itu dengan ikatan simpul pramuka menggunakan sebuah tali yang sempat dia bawa dari rumahnya si Feni. Setelah Ama mengikat MYT Feni, dia juga membungkus MYT Feni dengan kain bali milik si Feni yang juga dia bawa tuh dari rumahnya. Setelah itu barulah dia mengubur Feni di kuburan dangkal. Kemudian dia kabur dari tempat itu. Setelah kabur ke kota Palopo, Ama kebingungan tuh mencari tempat untuk menyembunyikan mobil si Feni. Karena kendaraan itu menyimpan banyak sekali jejak yang bisa mengarah pada perbuatannya. Lalu dia berkeliling kota Palopo sampai matahari terbit. Tetapi nggak menemukan tempat yang cocok tuh untuk menyembunyikan mobil Feni. Akhirnya Ama memarkirkan mobil Feni di parkiran RSUD Dr. Palemai Tandi. Terus pulang ke rumahnya dengan jalan kaki. Lalu ketika dia hendak tidur, Ama ingat tuh kalau dia mengetahui sebuah rumah kosong di perumahan tempatnya dulu bekerja. Keesokan harinya, Ama kembali mengambil mobil tersebut dan membawa ke perumahan Bukit Baru Gaantang di Makassar. Dan setibanya di sana, dia langsung memarkirkan mobil Feni di sebuah rumah kosong untuk menghilangkan jejak. Tak hanya itu, Ama juga mengganti plat nomor mobil milik Feni dengan plat nomor baru agar kendaraan itu nggak mudah dikenali dan keterlibatannya semakin sulit terungkap. Setelah itu, Ama kembali nih ke Palopo menggunakan mobil travel sambil membawa koper milik si Feni untuk disimpan di rumahnya. Lalu Ama menjalani hidup seperti biasa karena Ama merasa telah berhasil tuh menghilangkan jejak kejahatannya. Beberapa hari kemudian, orang tua Feni datang tuh ke rumah putrinya seperti biasa. Namun mereka sangat terkejut karena mobil Feni sudah nggak ada. Saat memeriksa rumah, mereka menemukan sejumlah kejanggalan, termasuk bercak cairan merah pada celana pendeknya si Feni dan percikan cairan merah di lantai kamarnya. Temuan itu membuat keluarga mulai curiga nih bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Dan setelah menemukan berbagai kejanggalan itu, akhirnya cuy, orang tua Feni pun menghubungi pihak kepolisian Palopo. Gak lama setelah mendapatkan laporan menghilangnya Feni, pihak kepolisian Palopo langsung turun ke lapangan tuh dan mengamankan lokasi kejadian. Polisi kemudian menyelidiki hilangnya Feni. Namun pada awalnya mereka menduga nih kalau Feni pergi dari rumah atas keinginannya sendiri. Karena koper miliknya juga ikut menghilang. Selain itu, pihak kepolisian juga menduga kalau Feni kabur dari rumahnya setelah dia menggugurkan kandungannya. Sebab pihak kepolisian ini menemukan bercak cairan merah di bagian samping celana pendek milik si Feni. Namun dugaan itu terbantahkan karena mereka merasa bahwa kalau Feni ini melakukan aborsi, seharusnya bercak cairan merah itu berada di tengah-tengah celana pendeknya,
bukan berada di bagian pinggir celananya. Namun, walaupun pihak kepolisian sudah mengetahui kalau bercak cairan merah itu bukan hasil dari percobaan aborsi, penyidik tetap belum bisa tuh memastikan apa nih yang sebenarnya terjadi pada si Feni. Sehingga kasus ini sempat menemui jalan buntu cuy. Hingga pada tanggal 18 Juli 2024, pihak kepolisian menerima laporan tuh mengenai adanya sebuah mobil Honda Brio yang terparkir berbulan-bulan di sebuah perumahan yang berada di kota Makassar. Kepolisian Palopo kemudian bekerja sama dengan kepolisian Makassar untuk menyelidiki mobil tersebut. Dan hasilnya kendaraan itu dipastikan milik si Feni. Meski plat nomornya cuy telah diganti. Temuan itu membuat penyidik semakin yakin nih bahwa hilangnya Feni bukan kejadian biasa, melainkan kasus yang telah direncanakan dengan sangat matang. Namun, meski mobil Feni berhasil ditemukan, polisi masih belum mengetahui keberadaan Feni maupun apa nih yang sebenarnya terjadi padanya itu. Hingga setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 10 Februari 2025, ada nih seorang warga yang menepi dari jalan untuk buang air kecil di sebuah hutan yang berada di kawasan kampung wisata Batang Sipatuwo tadi itu. Dan ketika sedang buang air kecil, warga itu melihat gundukan tanah yang terlihat mencurigakan cuy. Karena ada banyak belatung yang keluar dari dalam tanah itu. Karena curiga, akhirnya warga tersebut pun menggali gundukan tanah itu. Dan dia begitu syok ketika melihat ada kerangka manusia yang tertanam dangkal di sana. Setelah menemukan kerangka manusia itu, dia pun langsung melaporkan penemuannya ke pihak kepolisian Kota Palopo. Lalu dengan cepat pihak kepolisian Kota Palopo langsung turun ke lokasi cuy untuk mengamankan situasi dan membawa kerangka itu ke RSUD Saweri Gading Palopo untuk diselidiki lebih lanjut. Polisi kemudian memanggil keluarga Feni untuk membantu mengidentifikasi kerangka yang telah ditemukan itu. Keluarga meyakini kalau kerangka tersebut adalah milik si Feni berdasarkan susunan gigi, rambut, serta kain Bali milik Feni yang ditemukan bersama MYT-nya. Meski demikian, polisi tetap melakukan tes DNA dan hasilnya memastikan bahwa kerangka tersebut memang milik si Feni. Sehingga kasus orang hilang itu resmi berubah nih menjadi kasus penghilangan nyawa. Dari temuan itu, penyidik juga menemukan petunjuk penting nih berupa simpul tali pramuka yang digunakan untuk mengikat tangannya Feni sebelum dikuburkan. Petunjuk itu mengarahkan polisi pada komunitas pecinta alam di sekitar rumahnya si Feni. Dan tak lama kemudian mereka menemukan sebuah komunitas yang sering berkumpul nih di bengkel tepat di seberang rumah si Feni. Langsung saja pihak kepolisian pun memintai keterangan dari komunitas itu terkait dengan apa nih yang mereka ketahui tentang hilangnya si Feni. Mereka mengatakan kalau mereka nggak tahu apa-apa. Tetapi mereka ini mengaku cuy kalau salah satu teman mereka yang bernama Ama pernah mengatakan kalau dia sangat menyukai Feni dan ingin membawa Feni itu kabur. Setelah mendengar itu, pihak kepolisian langsung menyelidiki lebih lanjut nih tentang sosok si Ama ini. Dan ternyata cuy, mereka mengetahui kalau Ama pernah ikut nih mendaki dengan komunitas itu. Sehingga dia pasti familiar tuh dengan cara mengikat menggunakan simpul pramuka. Penyidik juga mengetahui bahwa Ama pernah bekerja nih di kawasan perumahan di Makassar, lokasi di mana tempat ditemukannya mobil Feni. Dengan bukti-bukti itu, kecurigaan pun mengarah kepadanya. Dan saat polisi mencari keberadaannya, Ama ternyata sudah meninggalkan Palopo dan bekerja di sebuah pabrik es balok yang terletak di Desa Saptamarga, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Lalu pada tanggal 20 Maret 2025, pihak kepolisian Kota Palopo pun melakukan penangkapan nih kepada Ama di sana. Saat berusaha ditangkap, Ama melakukan perlawanan dengan berusaha kabur. Alhasil, pihak kepolisian pun terpaksa menembak kaki kanannya hingga Ama menjadi pincang.
Setelah berhasil diringkus, Ama langsung ditahan di Polres Palopo dan dimintai keterangan tentang apa nih yang sudah dia lakukan kepada Feni. Karena terdesak dan adanya banyak bukti yang mengarah kepadanya, akhirnya Ama pun mengaku bahwa memang dialah yang sudah menghilangkan nyawa Feni setahun yang lalu. Kemudian menguburkan MYT-nya di hutan. Setelah mengakui perbuatannya, Ama ditahan di Polres Palopo sambil menunggu proses hukum berjalan. Lalu, kasusnya kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Palopo pada hari Senin 15 Desember 2025. Persidangan itu dipimpin oleh Hakim Ketua bernama Agung Budi Setiawan dan didampingi dua hakim anggota bernama Helka Rerung dan Suharman. Di situ majelis hakim menemukan bahwa Ama terbukti bersalah telah melanggar pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa secara berencana. Dan atas pelanggarannya itu, Ama dijatuhi vonis hukuman mati. Nah, begitulah akhir dari kisah Feni, seorang sales Honda yang menjadi korban penghilangan nyawa oleh pria yang selama ini terobsesi dengannya. Kasus ini menjadi pengingat bahwa ketika rasa kagum berubah menjadi obsesi yang tidak terkendali, akibatnya bisa berujung pada tragedi yang menghancurkan banyak kehidupan. So, gimana nih pendapat kalian tentang kasus ini? Apakah hukuman yang diterima oleh Ama sudah setimpal dengan apa yang sudah dia lakukan kepada si Feni? Dan menurut kalian nih, mana yang lebih berbahaya? Kebencian atau obsesi yang tidak terkendali hingga berujung menghilangkan nyawa seseorang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita diskusikan di bawah seperti biasanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini biar kalian tahu kalau kita upload kasus-kasus terbaru. Oke cuy, sampai ketemu lagi di kasus selanjutnya. Bye-bye. Temani misteri, ungkap fakta yang tersembunyi. Detektif Soda.